Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk bisa menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Pujilah Kau Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidup kami, tak berkesudahan kasih setiamu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami juga Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan bersyukur sampai hari ini kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Semua yang Kau kerjakan atas kami selalu baik adanya dan kami selalu bersyukur atas semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Bapa kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
pada pagi hari ini, di mana Tuhan penyertaan-Mu ada sampai saat ini. Engkau telah buktikan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Bapa, kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu semata Bapa. Dan kami telah Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau persiapkan hati kita semua, biar Tuhan apa yang kami terima bisa membangun iman, kehidupan iman kami Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu merupakan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau beracara untuk selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bisa beribadah dengan keterbatasan, tapi semua itu karena kasih-Nya sehingga kita bisa melaksanakan semuanya ini karena oleh anugerah-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar melalui firman Tuhan pada siang hari ini di dalam suatu keluarga, ya, keluarga sebagai imam yang akhirnya dimusnahkan semuanya oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Saya bacakan 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dari garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Loncat ke ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca menggambarkan suatu keluarga, ya. Kita tahu bahwa Allah kita care terhadap keluarga. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, ya, waktu penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa. Setelah diciptakan, Allah menyediakan semuanya. Dan Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman, ya, beranak cuculah, berkembang, bertambah banyak, penuhi bumi, ya. Itu artinya apa? Allah menghendaki satu keluarga yang makin hari berkembang dan memenuhi bumi, dan Allah telah menyediakan semua, ya. Dan di situ disebutkan bahwa beranak cucu berarti kita mengacu pada suatu keluarga. Yang dikehendaki Allah adalah anak cucu yang bagaimana? Anak cucu yang ilahi, Bapak Saudara. Ya, itu yang dikehendaki. Dan pada akhirnya jatuhlah Adam dan Hawa ke dalam dosa, dan banyak, ya, kejadian pembunuhan dan sebagainya. Bapak Saudara, pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang care terhadap keluarga. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan. Bapak Saudara, kalau kita baca di ayat 1 Samuel 2 ayat 12, kebalikannya Bapak Saudara. Ya, dari keluarga seorang imam akhirnya tidak mempunyai hidup standar sebagai imam, dan akhirnya Allah memusnahkan semua. Disebutkan di ayat 12, adapun anak lelaki Eli adalah seorang dursila, dan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Arti dursila artinya apa Bapak? Perbuatan yang buruk, yang jahat. Sesuai dengan perikopnya, kejahatan anak-anak Eli. Bapak Saudara,
Dan ia tidak mengindahkan Tuhan. Mengindahkan dalam memerhatikan, mengindahkan, memperhatikan, ya, dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya Imam Eli adalah imam besar, ya, yang hidup di bait suci yang kudus, ya, bait kudus di Shilo. Dan Eli selama ini dibantu oleh kedua putranya, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas, ya, tidak sesuai dengan standar sebagai imam. Bapak Ibu Saudara, Hofni dan Pinehas melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kejahatan yang dilakukan adalah dia merampas hak, ya, yang bukan haknya. Kalau kita lihat dibaca di ayat 16, ya, kalau orang Israel, jemaat Israel mempersembahkan, mestinya dimasak dan lemak itu harus dibakar, tapi dia ambil. Dan di ayat 16 dikatakan bahwa kalau engkau tidak mau, saya ambil dengan kekerasan. Artinya apa? Kalau bahasa sekarang, saya rampok kamu. Ya. Kalau dulu yang dipersembahkan merupakan daging. Ya. Kalau sekarang, zaman sekarang tidak mungkin daging itu. Berarti semua uang. Ya, persembahan itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang patut kita hormati, Tuhan yang rela mati, ya, di dalam Yesus yang rela mati di kayu salib untuk kita semua. Ya, kita lihat 1 Timotius 3 ayat yang kedua, ya, kita baca sebentar. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Bapak Ibu Saudara, standar sebagai imam, di sini standar sebagai penilik, ya, beristri satu, tidak pemarah, ya, bisa memberi tumpangan, bertolak belakang dengan standar imam pada waktu keluarga Imam Eli. Ya, semua menyimpang. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa semua ini karena apa? Peran orang tua, Bapak. Artinya apa? Di dalam keluarga, peran orang tua menentukan untuk anak-anaknya. Banyak anak-anak yang salah didik, ya, sehingga mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan saya percaya bahwa kejahatan ini bukan 1 hari, 2 hari. Ya, karakter seseorang bisa terbentuk. Karena apa? Tiap hari dilakukan dan bertahun-tahun akhirnya menjadi apa? Karakter dia. Dan saya percaya bahwa anak yang selalu dimanjakan pasti akan amburadul, Bapak. Kalau mentalnya tidak baik, ya. Begitupun juga di keluarga Eli. Ya. Hofni dan Pinehas di lingkungan para imam, mestinya dia mendapat didikan, ya, sesuai standar sebagai seorang imam. Tapi mungkin dia selalu dimanjakan, ya, dan tidak pernah ditegur. Dan mungkin cuman kalau orang Jawa bilang lambene tok sing ngomong dan tidak pernah dihajar. Di dalam Wahyu 3 ayat 19, yang kucintai akan kuhajar, kutegur dan kuhajar, dan harus bertobat. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini yang tidak dilakukan sama Imam Eli. Sehingga mereka hidup dan bertumbuh dan hidup sebagai orang yang lama-lama liar. Ya, kalau saya katakan liar, kenapa? Tidak ada batas-batas yang harus dia tahan. Dan dia seenaknya sendiri, semau kue. Ya, tidak mengindahkan, artinya tadi tidak memperhatikan perintah-perintah Allah. Ya, tidak memperhatikan standar di dalam ibadah. Apa yang harus dia lakukan, haknya apa yang harus didapat, haknya dia atau haknya Tuhan yang harus didulukan. Bapak Ibu Saudara, itu merupakan kekejian di depan mata Tuhan. Suatu kejahatan, ya, dikatakan. Bapak Ibu Saudara, itu menandakan bahwa dia tidak ada rasa takut dan rasa hormat terhadap Tuhan, Bapak. Dan berikutnya, di ayat yang ke-22, dia tidur dengan istri wanita penjaga di pintu kemah. Artinya apa? Suatu kenajisan yang dilakukan.
Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pemelihara kita. Ya, Dia lakukan dan Dia sepelekan dengan tingkah laku Dia itu, Hofni dan Pinehas seperti itu. Ya, Tuhan dilecehkan. Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Tuhan nanti akan memusnahkan dia. Bapak Ibu Saudara, saya ada pengalaman ya. Orang di sekitar saya punya teman 3, anak orang yang mampu dan hidupnya selalu dimanjakan. Ya, apa hari ini dia jadi apa dia hari ini? Ada yang jadi satpam, ada yang jadi supir. Saya bukan merendahkan, tapi dengan fasilitas orang tua yang diberikan, dia tidak gunakan dengan baik, tapi digunakan untuk yang lain, ya, berfoya-foya, bersenang-senang, fasilitas yang didapat dari orang tua. Akhirnya orang tuanya meninggal, orang tuanya jatuh, ya, jatuh bangkrut, dan mereka menjadi anak, sekarang ini anak yang pahit hati. Dan dia berpikiran bahwa, saya kepingin waktu seperti ada orang tua saya, bisa kalau itu ada pertobatan, ya, di dalam hidupnya, perubahan di dalam hidupnya pasti bisa. Dan yang terutama, bertobat dan minta ampun sama Tuhan, pasti ada jalan keluar, Bapak. Ya. Kenapa Hofni dan Pinehas ini akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan? Karena diberi waktu, tapi makin menjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi hatinya dikeraskan, tidak mau bertobat. Kalau di Wahyu 3 ayat 19 tadi bahwa yang kucintai ditegur dan dihajar. Tapi dia tidak mengalami itu sehingga dia makin kurang ajar terhadap orang tuanya. Mungkin kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang, ada orang tua yang takut sama anak. Kan terbalik Bapak Ibu. Mestinya anak menghormati orang tua. Kenapa anak sampai bisa kurang ajar? Ya, tidak bisa menghormati orang tua, karena mulai kecil dia dididik dan tidak pernah ditegur, tidak pernah dihajar, tidak pernah dikasih pengertian, ya, norma-norma hidup, aturan itu gimana, unggah-ungguh itu gimana. Bapak Ibu Saudara, didikan dalam satu keluarga diperlukan, dan saya yakin bahwa didikan itu 80% ada di keluarga, bukan di sekolah atau di gereja. Kalau di gereja, anak-anak sekolah minggu ketemu cuma 1 jam, Bapak. Firman mungkin 25 menit sudah bosan anak sekolah minggu. Ya, jadi didikan yang terutama itu di dalam keluarga. Kalau seseorang ya mempunyai didikan yang benar, ya, dididik dengan benar oleh orang tuanya, maka dia kuat di dalam keluarganya. Saat dia keluar, dia tidak mudah diombang-ambingkan di luar sana, Bapak. Teristimewa dalam keimanan. Ya, sekarang banyak yang bisa melemahkan iman kita di luar sana. Bapak Ibu, kita belajar biar melalui keluarga Imam Eli, Imam besar Eli, kita bisa berkaca, ya. Kita bisa berkaca bahwa didikan itu menentukan untuk keturunan kita berikutnya, Bapak. Tuhan tidak mau bahwa keluarga demi keluarga akan hancur, akan rontok imannya. Tuhan mau bahwa keluarga demi keluarga dikuatkan, dipulihkan, Bapak. Apalagi saat pandemi ini, ya, kita yang tidak bisa beribadah bertatap muka langsung. Mungkin bagi orang yang tidak mempunyai hati yang rindu, cinta sama Tuhan, wah ketepaan, Pak. Ya, padahal ibadah cuma 20 menit, 25 menit kita ini. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai kerinduan, ya, mengajarkan keluarganya, ayo kita ibadah bersama-sama. Diajarkan, kita dengar firman. Ya, iman kita tumbuh karena pendengaran akan firman. Kita didik anak kita. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu pada pandemi ini semua mengalami dampak. Baik itu ekonomi, baik iman kita. Kalau kita tidak siap saat ini, ya, dengan perkembangan saat ini, pandemi yang tidak kunjung reda, masih dibatasi semua, ya, banyak keluarga-keluarga sebagai orang yang karyawan, banyak ada yang dipecat,
Saya bisa merasakan Bapak Saudara, ya, sekolah dibatasin, pulsa meningkat terus untuk anak-anaknya. Sedangkan dia mungkin saat ini ada keberatan di dalam kehidupannya. Tapi kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah pemelihara kita, Bapak. Ya, saat kita tetap tekun berharap pada Tuhan dan kita melakukan bagian kita, pasti Tuhan akan buka jalan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang ada di Ngagel melalui pelajaran Hofni dan Pinehas, ya, Tuhan mau bahwa generasi berikutnya enggak hilang. Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, tidak ada kakek di ayat berikutnya. Artinya apa? Generasi itu hilang, Bapak. Kita generasi yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan mau keturunan kita membawakan keturunan yang ilahi. Bagian kita lakukan. Tuhan melakukan bagiannya. Ya. Kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat yang ke-23, 24. Berkatalah ia kepada mereka, mengapakah kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu, anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, Imam Eli, ya, dengan umur yang sudah tua, ya, tetap memperingatkan anaknya, tapi sudah kedaluarsa. Ya, kalau dia mau mendidik anaknya takut akan Tuhan dan bisa menghormati dia waktu dia kecil. Kita lihat bahwa Samuel pun waktu dititipkan ke dia, ya, sebagai orang tua Samuel, dia tetap mengunjungi anaknya, membuatkan baju efod. Itu artinya ada perhatian. Sama-sama didikan di dalam keluarga Eli. Tapi Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Hatinya, ya, yang hormat dan takut akan Tuhan. Beda dengan Hofni dan Pinehas sebagai keturunan Eli, keturunan imam. Tapi ludes semua, Bapak. Kalau kita lihat dari Imam Eli, ya, pasti dia salah didik. Bapak Ibu Saudara, salah didik membawa petaka terhadap generasi kita berikutnya, Bapak. Dan Imam Eli di dalam kisah ini, dia tidak tegas, Bapak. Kalau anaknya, biarpun anaknya, Hofni dan Pinehas melanggar dari norma-norma ibadah, ya, apa yang dilakukan kejahatan di mata Tuhan, mestinya dia harus dipecat, Bapak. Tapi kan dibiarkan terus. Cuman kalau dalam bahasa Jawa, le ojo ngono, cuman gitu aja. Jangan dilakukan terus, cuman gitu aja. Mestinya dia harus tegas, harus diberhentikan sebagai imam, Bapak. Ya, tapi tidak dilakukan. Itu yang membuat Tuhan marah dan jengkel terhadap Hofni dan Pinehas. Akhirnya di bumi hanguskan. Bapak Ibu Saudara, terus bagaimana keluarga kita supaya menjadi keluarga yang teguh? Satu, biarlah Tuhan menjadi pemimpin di dalam keluargamu. Kalau Tuhan menjadi pemimpin dalam keluarga kita, ya, otomatis semua perintah Tuhan kita indahkan. Semua perintah Tuhan kita lakukan. Dan saat seperti ini pun kita mendengarkan firman. Kita bukan sebagai pendengar, tapi kita sebagai pelaku firman. Itu yang Tuhan mau, Bapak. Yang kedua, supaya keluarga kita teguh, bila orang tua, ya, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kita semua ini di sini imam, ya. Ada imam musik, imam saya sebagai pemberita kebenaran, dan Bapak Ibu Saudara yang tidak menjabat apa-apa, Bapak Ibu Saudara sebagai imam di dalam rumah tangga. Biar sebagai imam yang takut dan hormat pada Tuhan, dan membawa seluruh keluarga untuk takut dan hormat akan Tuhan. Supaya keluarga kita teguh, supaya kita saat mendengarkan firman, kita diberikan kesempatan, dan kita dapat teguran, kita cepat bertobat, Bapak Ibu. Tidak membiarkan, oh kita salah, ini kita salah, kita lakukan terus. Tapi kita mulai merubah, bertobat. Yang Tuhan mau itu, Bapak. Ya, yang berikutnya, kalau supaya kita teguh, ya, biarlah keluarga kita tidak waktu ditegur, tidak membenci dan tidak ada sakit hati.
tidak ada kedengkian. Ya, supaya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang teguh. Bapak Ibu Saudara, saat ini ya kita selama ini tidak bisa beribadah bertatap muka. Biarpun kita saat ini cuma sebentar mendengarkan firman, tapi gunakanlah waktu, luangkan waktu, jangan luangkan waktu, pastikan waktu untuk Tuhan, Bapak. Ya, cuman 25 menit, terima firman kita lakukan. Di saat pandemi ini, jangan kita sebagai orang beriman, wah ketepaan nggak ada ibadah. Kita nggak melakukan apa-apa, cuman kita mendengar. Mari di saat pandemi ini, kita sebagai orang beriman, tetap kita melakukan bagian kita. Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita merampok seperti Hofni dan Pinehas. Bukan hak kita, tapi kita rampok. Bahasa kasarnya, bahasa GTV-nya, merampok Bapak. Ya, biarlah kita melakukan sesuatu ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan sesuatu bukan hanya uang Bapak Ibu. Mempersembahkan Tuhan mau hati kita. Saat hati kita dirubah, ya, kalau hati kita cinta Tuhan, sama dengan kalau kita cinta dengan pasangan kita mau berkorban untuk siapapun, memberi tumpangan, memberikan pertolongan orang-orang sekitar kita, ya, melakukan sesuatu bukan sekedar kita nolong gitu aja, enggak. Saat kita menolong sesuatu, memberi tumpangan, dan sama dengan itu Tuhan katakan bahwa sama dengan engkau berbuat untuk aku. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, melalui keluarga Eli, kita diingatkan kembali. Biarlah anak-anak kita menjadi anak-anak waris kerajaan sorga. Jangan sampai anak-anak kita di kemudian hari merupakan anak yang hilang imannya. Yang Tuhan sayangkan dan Tuhan mau jangan sampai hilang imannya. Biarlah generasi kita, keturunan kita, keturunan yang ilahi, sampai buyut cicit semua. Itu berkat apa? Berkat didikan orang tua, dan orang tua harus menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, mari ya pada siang hari ini, melalui firman Tuhan kita diingatkan, tidak ada kata terlambat Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita beracara untuk keluarga kita. Saat kita nanti beribadah, saya rindu Bapak Ibu, bahwa keluarga-keluarga banyak yang dimenangkan. Banyak keluarga-keluarga yang kuat dan teguh Bapak Ibu. Bukan menjadi keluarga yang loyo. Tapi saat kita bisa beribadah bersama-sama, kita lihat bahwa keluarga-keluarga yang berkemenangan. Demikian firman Tuhan, biar menjadi berkat untuk jemaat semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita, sebelumnya kita akan perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat adalah darah Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita nyanyikan thank you Lord. Ya Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you
sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kembali. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu, Bapak. Biarpun saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami tahu setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya bahwa setiap firman bisa mengubah hidup kami, asal kami menyediakan hati untuk mau diubah oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan berikan hati yang rindu dan cinta akan Engkau. Biarlah hadirat-Mu ada di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar di dalam menghadapi pandemi ini, semua bisa berjalan dengan baik dan semua bisa secepatnya kembali pulih dan kami bisa beribadah bersama-sama Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu saudara, sekarang pulalah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara.